Bantuan PKH tahap 1 sudah diinstruksikan kepada bank untuk melakukan transfer ke kartu KKS. Begitupun dengan bantuan BPNT sudah diperintahkan melalui surat perintah membayar sebesar Rp600.000 per KPM. Potensi bantuan PKH dan BPNT masuk secara beruntun. Jaga-jaga mulai malam hingga subuh ini. Cair bertahap karena sudah ada yang melaporkan beberapa KPM mencairkan melalui ATM. Nah, apakah ini pertanda pencairan secara bertahap dimulai? Nah, oleh karena itu simak terus informasinya karena siapa tahu daerah teman-teman yang sudah mulai pencairan. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di akhir pekan ini selalu ada harapan dan kabar yang senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian hati. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pekan ini pemerintah terus merealisasikan bantuan sosial untuk tahap pertama di tahun 2025. Sejak kemarin, kabar pencairan dari bansos pemerintah benar-benar terrealisasi. Mulai dari bantuan diskon listrik, bansos MBG, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun. Kemudian kejutan lain yang diberikan Kemensos berupa kabar penjadwalan pencairan bantuan PKH untuk periode Januari-Maret dan bantuan BPNT untuk periode Januari-Maret yang kini paling dinanti-nantikan banyak KPM. Bagaimana tidak menjadi kejutan, bantuan PKH dan BPNT setahun terakhir ini yang biasanya cair per 2 bulan dan tahun 2025 kembali dicairkan per 3 bulan dan mengalami percepatan pencairan. Karena biasanya untuk pencairan per 3 bulan, pencairan baru akan dilaksanakan di bulan terakhir periode berjalan. Namun, tak disangka sudah ada informasi yang akurat dari hasil rapat Zoom meeting oleh Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada hari Jumat 7 Februari kemarin bahwa bantuan PKH dan program sembako BPNT sudah tahap surat perintah membayar dan akan dijadwalkan cair segera. Ya, tidak menutup kemungkinan proses pencairan sudah dimulai. Mengingat status di aplikasi Sixenji saat ini, bantuan PKH periode Januari-Maret sudah standing instruction atau sudah diinstruksikan kepada bank untuk melakukan transfer ke kartu KKS dan bantuan BPNT sudah SPM terlebih dahulu. Nah, hari ini ada yang mengupload pencairan sebesar Rp1 juta di kartu KKS dengan menampilkan struk pencairan tertanggal hari ini. Namun tidak dijelaskan dari bantuan PKH atau gabungan PKH dan BPNT. Namun ya kita berpikir positif saja karena memang tidaklah mustahil sudah ada pencairan secara bertahap dikarenakan bank sudah diinstruksikan untuk transfer. Artinya, Kemensos telah membuat surat instruksi pencairan dan ini menjadi dasar dari proses transfer sudah dikantongi oleh masing-masing bank untuk segera memprosesnya. Cepat atau lambatnya sangat tergantung dari pihak bank penyalur karena setelah terbit surat instruksi, maka sepenuhnya yang bertanggung jawab pada proses penyaluran adalah pihak bank. Sehingga cepat atau lambat sangat tergantung pada bank masing-masing. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pencairan di kartu KKS Bank Himbara bila ada yang sudah cair tentunya tidak berarti juga langsung merata pencairannya. Itu dikarenakan pencairan masuknya bertahap dan kadang terkendala karena hari libur dan akhir pekan di Sabtu Minggu. Semoga saja di hari Senin besok semua bank akan maksimal untuk melakukan transfer ke kartu KKS. Namun sekali lagi saya menyarankan untuk tidak selalu mengecek kartu KKS-nya di setiap waktu. Ya mungkin lebih bagusnya jika ingin mengecek di sore hari sekali sehari karena keseringan mengecek juga itu akan ditakutkan kartu KKS-nya lecet atau tertelan di mesin ATM karena dianggap aktivitas yang mencurigakan. Nah teman-teman, ada hal yang menarik pada pencairan di tahap 1 di 2025 ini. Banyak tambahan KPM PKH maupun BPNT.
Nah, tentunya ini hasil dari doa para KPM BPNT yang tentunya mengharapkan untuk mendapatkan bantuan PKH. Dan begitu juga dengan penerima PKH yang belum pernah mendapatkan bantuan BPNT akan terwujud menjadi penerima. Nah, mungkin teman-teman masih mengingat informasi sekitaran bulan Oktober 2024 lalu mengenai verifikasi dan validasi calon KPM PKH. Di mana surat tersebut itu menyebutkan terdapat KPM program sembako yang teridentifikasi memiliki komponen PKH dan menerima PKH dan penerima PKH yang belum mendapatkan BPNT. Nah, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tersebut, maka calon penerima sudah masuk kembali hasilnya pada aplikasi Sixenji dan sudah masuk data final closing lengkap dengan data bayar yang bisa dipantau langsung di aplikasi Sixenji. Nah, ini berarti penerima PKH bertambah pada periode pertama untuk tahun 2025. Begitupun juga dengan penerima BPNT yang akan mendapatkan periode pertama tahun 2025 bertambah pula. Nah, mungkin para penerima BPNT murni masih awam mengenai syarat penting dari bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu adanya kategori PKH yang menjadi pembeda dengan bansos BPNT. Nah, di sini saya jelaskan apa itu PKH dan apa saja syarat yang harus ada sehingga bisa lolos menjadi peserta PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Ini diberikan secara bersyarat bagi peserta yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan harus memiliki 3 komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya itu harus punya 1 atau lebih dari 3 komponen. Artinya minimal salah satu dari komponen itu peserta PKH harus dimiliki. Nah, semua peserta atau KPM PKH akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi ada syaratnya. Jadi di sini perlu dipahami ya teman-teman, kalau program Keluarga Harapan atau PKH itu berbeda dengan bantuan BPNT yang langsung dapat diterima tanpa persyaratan kategori keluarga yang memenuhi persyaratan. Nah, teman-teman, adapun kategori keluarga atau kategori PKH tersebut dibagi menjadi 3 komponen, yakni komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, tiap-tiap komponen dibagi lagi menjadi beberapa kategori, sehingga jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah bagi tiap kategori komponen pun juga berbeda-beda. Nah, dalam waktu dekat, 2 bantuan reguler Kementerian Sosial dicairkan merata ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini terlihat dari status pada aplikasi Sixenji, BPNT sudah SPM, dan untuk bantuan PKH sudah SI. Nah, ini artinya tidak menunggu lama lagi. Semoga saja pekan depan pencairan sudah dimulai secara resminya. Ya, kita berdoa tentunya semoga petugas di Kementerian Sosial diberikan kelancaran dalam pengerjaan verifikasi KPM dan seterusnya hingga pencairan kedua bantuan yaitu PKH dan BPNT karena memang sudah periode salurnya. Nah, jadi teman-teman mohon wajib bersabar dan jangan tergesa-gesa juga untuk melakukan pengecekan karena proses masih terus berjalan di Kementerian Sosial. Dan jika saja ada yang sudah cair dan baru 1 hingga 2 orang saja, maka tidak perlu terpengaruh untuk melakukan pengecekan saldo juga. Tunggulah informasi dari pendamping sosialnya masing-masing atau dari staf desanya. Karena informasi itu akan sampai kepada beliau-beliau ini dan semoga saja realisasinya sesuai dengan harapan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah informasi kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like dan komentarnya juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.